Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. Nah, terakhir sudah masih dalam pembahasan Al-Aziz, di mana penulis rahimahullahu ta'ala membawakan klaim dari Abu Ali Al-Jubba'i, dan ada kesan atau ada isyarat atau siapa Abu Al-Hazimi ya, mengesankan atau memahami dari kalamnya Al-Hakim seakan-akan beliau berdua, yakni Al-Hakim dan Abu Ali Al-Jubba'i, mempersyaratkan hadits aziz ya, mempersyaratkan hadits sahih itu harus aziz. Iya, mempersyaratkan hadis sahih itu harus ya aziz. Taib. Dan ini sudah disanggah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, bahwa klaim orang-orang yang mengatakan bahwa hadis sahih harus aziz ini terbantahkan dengan adanya hadis-hadis gharib dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, cukuplah yang menjadi penyanggah bahwa hadis atau Sahih Bukhari dibuka dan ditutup dengan hadis al-gharib. Walaupun ada ada jawaban dari Al-Qadhi Iyad ya, ada jawaban dari Al-Qadhi. Baik, kemarin sebentar. Atau Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, bukan Al-Qadhi Iyad. Ada jawaban dari Abu Bakar Ibn Al-Arabi yang menyatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu tidak tidak gharib. Ya, tidak gharib. Dan ini sudah dijawab oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan beberapa jawaban yang sudah kita sebutkan. Dan intinya atau akhir jawaban beliau rahimahullahu taala, yakni kalaupun kita menerima bahwa hadis innamal a'malu binniyat tidak gharib, maka masih banyak hadis-hadis gharib yang membutuhkan jawaban dan tidak ada jawaban untuk semua itu. Ya, ini saya harap pertemuan kemarin sudah dimurojaah sehingga saya kira jelas apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian qala rahimahullahu taala, masalah berikutnya, ini kebalikan dari klaimnya Abu Ali Al-Jubba'i. Kalau Abu Ali Al-Jubba'i dan yang dipahami oleh Abu Bakar Al-Hazimi dari kalamnya Al-Hakim bahwa hadits aziz itu syarat hadis sahih, maka ini pembahasan sebaliknya. Qala wadda'a Ibnu Hibban naqidha da'wahu. Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengklaim ya sebaliknya. Faqala inna riwayat asnaini anisnaini ila ayyantahiya la tujadu asla. Bahwa riwayat dua orang dari dua orang sampai akhir sanad tidak ditemukan la tujadu asla. Tidak ada wujudnya sanad seperti itu. Tidak ada hadis dengan sanad seperti itu. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, qultu in arada bihi anna riwayat asnaini faqat anisnaini faqat la tujadu asla fayumkinu an yusallam. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau yang dimaksud dengan oleh Ibnu Hibban di sini, yakni riwayat dua orang saja, ya, dua orang saja, dari dua orang saja, demikian seterusnya sampai akhir sanad, tidak ditemukan, ya, fayumkinu an yusallam, maka bisa diterima ucapannya Ibnu Hibban ini. Ya, karena memang untuk mencari sanad dari awal sampai akhir cuma dua setiap tabaqat, itu memang perkara yang kalau bukan mustahil, hal yang sangat susah sekali. Sangat susah adanya. Maka kata beliau, kalau yang dimaksudkan oleh Ibnu Hibban di sini riwayat dua dari dua sampai akhir itu tidak ada, maka mungkin diterima. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh Ibnu Hibban dengan kalimatnya ini untuk menolak atau menafikan keberadaan hadits aziz dengan wujud yang sudah kami jelaskan di atas, yaitu Allah yarwi aqallu min isnain an isnain, maka ini tidak bisa diterima. Kata beliau, wa amma suratul aziz allati harrafnaha,
Adapun gambaran hadits aziz yang telah kami sebutkan di atas, ya, kalau itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Hibban tidak ada hadits aziz, maka kata beliau fa maujudah. Maka hadits seperti ini, hadits aziz semacam ini ada. Ya, kami tidak menerima ucapannya Ibnu Hibban kalau yang beliau maksudkan adalah demikian. Lihat, perhatikan bagaimana adab ya dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala terhadap seorang imam, Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Tatkala ada ucapan beliau yang memiliki beberapa interpretasi ataupun beberapa kemungkinan, maka beliau tidak langsung kemudian mengarahkan pernyataan sang imam kepada yang bertentangan dengan kebenaran. Namun diarahkan, ada kemungkinan seperti ini, ada kemungkinan seperti itu. Kalau kemungkinan ini yang dimaksudkan oleh beliau, maka diterima. Tapi kalau kemungkinan ini, kata beliau, fa maujudah. Ya, kemungkinan yakni gambaran hadits aziz yang beliau tolak keberadaannya, maka ini tidak benar. Kenapa? Fa maujudah, karena hadits aziz dengan gambaran yang kami sudah sebutkan itu ada, yaitu bi alla yarwiyahu aqallu min isnain an aqalli min isnain. Yakni tidak hadis yang di dalamnya tidak ada rawi yang kurang dari dua meriwayatkan dari rawi yang kurang dari dua. Baik, ini saya kira sudah jelas dari definisi al-aziz yang telah berlalu. Baik, misalnya contoh hadis aziz. Ma rawahu syaikhani min hadis Anas radhiyallahu an wal Bukhari min hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi al-hadis. Baik, hadis Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, dan hadis Al-Bukhari saja dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini ada dua hadis. Taib hadis Anas inilah contoh hadis aziz yang beliau maksudkan. Hadisnya Anas bin Malik. Ya. Kata beliau, warawahu an Anasin Qatadatu wa Abdul Aziz ibnu Suhaib. Dari Anas meriwayatkan dari beliau dua orang, Qatadah ibn Di'ama Abul Khattab As-Sadusi, dari An Abdul Aziz ibn Suhaib. Ini rawi masyhur dari Anas bin Malik. Kemudian warawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Dari Qatadah meriwayatkan dari beliau dua orang, Syu'bah dan Sa'id. Syu'bah ibn Al-Hajjaj Abul Bistam Al-Basri. Sa'id di sini kalau diitlakkan Sa'id dari Qatadah, maka yang dimaksud dengannya adalah Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah karena beliau asbatun nas fi Qatadah. Ya, orang yang paling kuat riwayatnya dari Qatadah. Ya. Ketika Sa'id an Qatadah yakni Sa'id bin Abi Arubah. Warwahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah wa Abdul Waris. Ya, sementara dari Abdul Aziz ibn Suhaib ada dua orang yang meriwayatkan, yaitu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Ulayyah atau Ismail ibnu Ulayyah. Nama Ulayyah ini adalah ibunya, nama bapaknya Ibrahim. Ismail ibnu Ulayyah dan Abdul Waris. Abdul Waris ibn Sa'id At-Tanuri kalau nggak salah nama lengkap beliau. Abdul Waris rahimahumullahu taala. Wa rawahu min kullin jama'atun. Dan masing-masing dari keempat orang ini, Syu'bah, Sa'id, Ismail dan Abdul Waris masing-masing meriwayatkan dari mereka jamaah sejumlah orang. Baik. Maka kalau kita memandang hadis ini secara umum, la yu'minu ahadukum, di tabaqat sahabat sudah dua orang, Anas dan Abu Hurairah. Dan ini sudah cukup, ya, sudah cukup untuk menjadikan hadis ini hadis aziz. Ya, karena di tabaqat sahabat sudah ada yang dua orang, yaitu Anas, di salah satu tabaqat hadis sudah ada dua orang, yaitu Anas dan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, kalaupun misalnya mau dipisah perhitungannya, ya, taib la ba'sa. Nah, ini ya, jadi Anas dan Abu Hurairah la ba'sa. Ini sudah dua orang di satu tabaqat. Sudah ada dua orang dan tidak ada yang satu orang. Di tabaqat sahabat dua orang, Abu Hurairah dengan Anas bin Malik. Di tabaqat tabi'in setidaknya ada tiga orang. Karena dari Anas sudah dua, Qatadah dan Abdul Aziz. Dari jalannya Abu Hurairah, ya lain lagi, kan begitu. Ya. Dari Abu Hurairah lain lagi. Nah, jadi setidaknya paling sedikit di tabaqat tabi'in itu ada tiga orang. Qatadah, Abdul Aziz ibn Suhaib, dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Di sini beliau tidak sebutkan. Nah, ini contoh hadits aziz. Maka kata beliau hadits aziz mujud. Ya. Walaupun memang tidak banyak. Walaupun memang tidak sebanyak hadits masyhur atau hadits gharib, tapi hadits aziz bukan dikatakan juga tidak ada. Baik. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan hadis al-aziz. Summa qala rahimahullahu ta'ala.
Warabi al-gharib. Jenis hadis yang keempat dari hadis bi'tibar wusulihi ilaina atau merupakan hadis ahad yang ketiga adalah al-gharib. Ma huwa al-gharib? Wa huwa ma yatafarradu bi riwayatihi syakhsun wahid fi ayyi mawdhi'in waqa'a at-tafarrud bihi min as-sanad. Hadis gharib adalah hadis yang bersendirian dalam periwayatannya seorang perawi. Dimanapun, fi ayyi mawdhi'in waqa'a at-tafarrud, dimanapun letak tafarrudnya di dalam sanad. Mau di awal sanad, di aslus sanad, atau di bawahnya, ya pokoknya kapan ada tafarrud dalam sanad, maka itu namanya hadis gharib. Ya, dimanapun letak tafarrudnya, alama sayuqsamu ilaihil gharibul mutlaq wal gharibun nisbi. Ya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti bahwa al-gharib terbagi jadi dua, ada al-gharibul mutlaq dan ada al-gharib an-nisbi. Saya insyaallah taala beliau akan sebutkan. Baik, summa qala rahimahullahu taala, dan akan diterangkan nanti bahwa al-gharib mutlak adalah idza kana tafarrud fi asli sanad. Kalau tafarrudnya di asal sanad, yakni di tabaqatnya tabi'in. Ya, dan gharibun nisbi adalah kalau tafarrudnya di bawah daripada itu, di bawahnya asli sanad. Dikatakan al-gharibun nisbi, saya insyaallah taala. Summa qala rahimahullah wa kulluha ay al-aqsamul arba'atul madhkuratu siwal awwal wa huwal mutawatiru ahad. Keempat hadis di atas selain dari yang pertama yaitu mutawatir itu dinamakan hadis ahad. Yakni tiga hadis yang terakhir al-masyhur, al-aziz wal gharib ini namanya hadis ahad atau khabarul ahad. Wa yuqalu likulli minhuma khabarun wahid atau dinamakan juga khabar wahid. Ya. Hadis ya khabar ahad atau khabar wahid. Nah, apa definisi al-khabarul wahid? Qala rahimahullah wa khabarul wahidi fil lughati ma yarwihi syakhsun wahid. Ini lugatan yang diriwayatkan oleh satu orang. Wa fil istilah ma lam yajma' syurutul mutawatir. Sementara secara istilah khabar ahad atau khabarul wahid adalah semua hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir. Ya, ini sudah disebutkan ya kemarin atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kriteria dari hadis al-mutawatir. Yang pertama adalah ayyarwiyahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahum al-kadzib. Yang kedua yakni antu jada hadhil kasra fi jami'i tabaqat. Kemudian yang ketiga jumlah yang banyak ini yang mustahil secara adat mereka berkumpul berdusta ini ditemukan pada setiap tabaqat. Syarat yang ketiga ayyastanida khabaruhum al-his. Kabar mereka bersandarkan kepada sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Dan yang keempat, menurut apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun kita sudah sebutkan bahwa sebenarnya ini merupakan natijah ya, hasil dari tiga syarat sebelumnya, yaitu apa? Ayyufida al-ilm al-yaqini, ya, melahirkan ilmu yang meyakinkan. Nah, kapan salah satu dari tiga syarat ini atau empat syarat mutawatir tidak terpenuhi, maka dinamakan hadisul atau khabarul ahad. Dinamakan khabarul ahad, dan sudah disebutkan bahwa ia ada tiga, al-gharib, kemudian al-aziz, dan al-masyhur. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa fiha ay fil ahad al-maqbulu wa huwa ma yajibul amal bihi 'indal jumhur wa fiha al-mardudu wa huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Baik. Kata beliau di sini rahimahullahu taala, padanya, yakni pada khabar ahad. Yakni khabar ahad terbagi menjadi dua, al-maqbul dan al-mardud. Baik, ini taksimul hadis akan diterangkan nanti setelah ini bahwa taksimul hadis, pembagian hadis bi'tibar al-maqbul wal mardud ada tiga, sahih, hasan, wa dhaif. As-sahih, al-hasan wa dhaif. Ya, akan diterangkan insyaallah taala bahwasanya atau diterangkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa taksimul hadis bi'tibar al-maqbul wal mardud itu hanya merupakan atau terjadi pada khabar ahad saja. Pembagian ini hadis menjadi maqbul dan mardud hanya berlaku untuk khabarul ahad. Tidak berlaku untuk khabar mutawatir. Kenapa? Karena khabarul mutawatir tidak ada yang mardud, semuanya maqbul. Semuanya apa? Al-maqbul. Makanya kata beliau fiha yakni fil ahad dunal mutawatir. Pada khabar ahad ada pembagian seperti ini, bukan pada mutawatir. Adapun mutawatir tidak ada pembagian semacam ini.
Ya, adapun pada mutawatir tidak ada pembagian semacam ini. Jelas ya? Karena apa? Karena semuanya sahih sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Kata beliau, wa fiha al-maqbul wal mardud. Apa definisinya makbul? Apa definisinya mardud? Kata beliau, al-maqbul wa huwa ma yajibul amalu bihi indal jumhur. Yaitu ya, hadis makbul adalah hadis yang wajib diamalkan oleh apa menurut jumhur al-ulama. Menurut jumhur al-ulama. Wa fiha al-mardud wa huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Ya, dan padanya ada hadis mardud, yaitu hadis yang sisi kejujuran orang yang mengabarkannya itu lebih rojih dibandingkan sisi kedustaannya. Jadi ada janibus sidq dan ada janibul kadzib. Ya. Nah, hadis mardud adalah ketika lam yatarajjah, afwan, saya ulangi, lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Sisi kejujurannya tidak lebih rojih dibandingkan sisi apa kadzibnya. Itu dinamakan hadis al-mardud. 6. Begini ya. Pertama kita lihat dulu gambaran dari penulis rahimahullahu taala berkenaan dengan makbul dan mardud. Kita lihat beliau makbul dan mardud ini kan kebalikannya. Maka selayaknya dalam mendefinisikan keduanya juga tidak jauh beda, tinggal menyebutkan kebalikannya saja, kan begitu. Karena makbul adalah kebalikan mardud. Demikian pula sebaliknya. Namun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan definisi makbul dan mardud tidak berpasangan, melainkan dari sudut tinjauan yang berbeda. Di sini beliau mendefinisikan hadis makbul, yaitu hadis yang wajib diamalkan menurut jumhur ulama, yakni dari sudut tinjauan hukumnya. Baik, hadis makbul di sini beliau definisikan dengan dari sudut tinjauan hukumnya, bukan definisi makbul fi dzatihi. Apa sih definisi hadis makbul itu? Beliau tidak menyebutkan apa? Ta'rif definisinya al-hadd. Ya, dari hadis makbul, melainkan beliau mendefinisikan makbul dari sisi hukumnya. Ya, kalau ingat dari sisi hukum dalam pembahasan usul fikih, wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, secara global begitu ya. Wajib adalah apa yang diberikan pahala orang yang melakukannya dan dihukum orang yang meninggalkannya. Ini kan mendefinisikan sesuatu dengan hukum, bukan inti dari bukan mahiyah, bukan apa namanya hakikat dari sesuatu tersebut. Sama seperti di sini, Ibnu Hajar rahimahullah ketika mendefinisikan makbul, beliau tidak mendefinisikan mahiyahnya. Hakikat dari makbul itu apa? Beliau mendefinisikannya dengan hukum. Hukumnya makbul adalah wajib diamalkan indal jumhur. Namun ketika beliau mendefinisikan hadis mardud, beliau mendefinisikannya dengan mahiyahnya, hakikatnya. Bahwa khobar mardud adalah khobar yang lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Tidak apa sisi kejujurannya tidak lebih rojih dibandingkan sisi kedustaannya, kebohongannya. Kejujuran siapa yang dimaksud di sini? Kejujurannya al-mukhbir bihi, periwayatnya yang mengabarkan. Al-mukhbir isim fa'il. Ya. Jadi kejujuran orang yang mengabarkannya yakni para perawinya dalam hal ini. Di sini penulis rahimahullah lihat ya, kalau kita mau mulazim dengan satu sudut tinjauan, ya seharusnya seperti ini. Makbul ma yajibul amal bihi indal jumhur wal mardud ma la yajibul amal bihi indal jumhur, kan begitu ya. Kalau kita mau mendefinisikan keduanya dari satu sudut pandang yang sama. Atau kalau kita katakan al-mardud adalah alladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, maka seharusnya makbul adalah alladzi yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Yang sisi kejujurannya yatarajjah, lebih roji dibandingkan sisi kebohongannya. Kan begitu. Kalau kita mau mendefinisikan dua hal yang bertolak belakang, atau kalau kita katakan berpasangan dengan definisi dari sudut tinjauan yang sama. Tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mendefinisikan makbul dan mardud masing-masing dari satu sudut tinjauan. Beliau mendefinisikan makbul dari sudut tinjauan hukumnya dan beliau mendefinisikan mardud dari sisi mahiyahnya. Nah, karena itulah ini kemudian dikritisi apa namanya oleh sebagian ulama. Apa yang beliau sebutkan di sini? Ya, apa yang beliau sebutkan di sini seperti Al-Baqai atau Al-Biqai rahimahullahu taala mengkritisi apa? Ta'rif makbul yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau, ta'rif beliau terhadap hadis makbul bahwa ia adalah ma yajibul amal bihi ghair mustaqim. Ini tidak kurang tepat. Kenapa? Li'anna wujubal amal bihi hukmuhu la hadduhu. Karena wajib beramal dengan hadis makbul itu hukumnya, bukan definisinya.
Ya, wasawab ayakul al-maqbul ma huwa yurajjahu sidqul mukhbir bihi. Kan begitu. Yang seperti yang kita katakan. Yani Al-Biqai rahimahullah menginginkan disatukan saja sudut pandangnya. Kalau memang didefinisikan apa khabar mardud itu malam yatarajjah sidqul bihi, ya, sidqul mukhbir bihi, maka kalau begitu makbul seharusnya ma yatarajjah, ya, ma yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Jelas sampai sini ya? Cuman wallahu a'lam bissawab. Oke lah mungkin kritikannya siapa Al-Biqai rahimahullah bisa masuk. Namun kelihatannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala sengaja melakukan hal ini, sengaja menyebutkan definisi dari dua sudut tinjauan yang berbeda agar kita bisa menerapkan masing-masing definisi kepada pasangannya. Ya, jadi dengan demikian kalau kalau tatkala beliau mendefinisikan makbul dari satu sudut pandang dan mardud dari sudut pandang lain, maka apa namanya kita mendapatkan apa namanya tambahan definisi kan begitu. Dengan demikian kita punya dua definisi terhadap makbul dan mardud. Satu definisi terhadap mahiyahnya, hakikatnya, dan satu definisi berdasarkan hukumnya. Kan begitu. Tinggal kita pasangkan saja. Definisi makbul adalah ma yajibul amal bihi indal jumhur. Baik. Kalau begitu al-mardud apa? Apa hukumnya? Ini kan hukumnya makbul. Ma yajibul amal bihi indal jumhur. Kalau begitu al-mardud apa definisinya atau apa hukumnya? Kita tinggal terapkan, yaitu ma la yajibul amal bihi indal jumhur. Kan begitu. Tidak wajib diamalkan menurut al-jumhur. Atau misalnya apa namanya? Karena jelas ya ada khilaf dalam masalah beramal dengan hadis dhaif dengan syaratnya, maka dikatakan indal jumhur, tidak wajib diamalkan. Wa illa ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif atau hadis mardud pada beberapa kondisi atau dengan syarat-syarat tertentu. Maka dikatakan hukum hadis mardud adalah ma la yajibul amalu bihi indal jumhur. Baik. Kemudian sebaliknya, kalau kita definisikan al-mardud, mahiyahnya adalah alladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Kalau begitu kita bisa terapkan ini ke definisi makbul untuk mendapatkan definisi mahiyah juga. Yaitu apa? Al-makbul adalah alladzi yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Yang sisi kejujurannya, sisi kejujuran perawinya lebih rojih dibandingkan sisi kadzibnya. Sisi apa? Kadzibnya. Jelas sampai sini? Maka nampaknya apa yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini sebenarnya tidak bermasalah. Justru beliau menjelaskan kepada kita atau menggambarkan kepada kita dua definisi, di mana masing-masing beliau hanya menyebutkan salah satunya saja. Ya, dua definisi dari dua sudut pandang yang berbeda, di mana beliau hanya menyebutkan untuk masing-masing hanya dari satu sudut pandang, kan begitu ya. Kemudian kita bisa terapkan pasangannya, definisi pada pasangannya dengan berlandaskan pada definisi yang beliau sebutkan. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi dengan mendefinisikan makbul dan mardud dari dua sudut pandang, kita mendapatkan dua definisi utuh untuk kedua-duanya. Kita jadi mengetahui apa definisinya makbul secara mahiyah dan secara hukum. Dan kita juga bisa mengetahui apa definisinya al-mardud secara mahiyah, hakikatnya apa, dan hukumnya apa. Jelas ya? Dan ini kelihatannya sengaja dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tentunya. Baik, kalau ini sudah difahami, maka kritikan Al-Biqai rahimahullahu ta'ala sebenarnya tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab, sebenarnya tidak perlu karena apa namanya? Kita bisa arahkan alasan Ibnu Hajar rahimahullah membedakan definisinya dari dua sudut pandang berbeda dengan apa yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita lihat definisinya. Al-maqbul adalah ma yajibul amalu bihi indal jumhur. Hadis makbul adalah hadis yang wajib diamalkan indal jumhur. Yani isyarat akan adanya ya sebagian ya orang yang tidak mengamalkan hadis makbul. Ini zahirnya wallahu a'lam bishawab. Karena beliau mengatakan indal jumhur. Yang kita pahami al-jumhur berarti ada sekelompok kecil ulama yang tidak mewajibkan beramal dengan apa namanya hadis makbul. Zahirnya sih seperti itu. Cuman wallahu a'lam ya. Zahirnya sih seperti itu. Cuman ada kemungkinan yang dimaksud di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ma yajibul amalu bihi indal jumhur, yakni ma yufidu al-ilma apa namanya? Ma yufidul ilma. Ma yufidul ilma wal amal bihi indal jumhur. Itu maksudnya.
Ya, wallahu a'lam bishawab, tapi apa namanya? Zahirnya sih seperti ini. Zahirnya ketika dikatakan makbul adalah apa yang wajib diamalkan indal jumhur, berarti sebaliknya, ada yang mengatakan tidak wajib beramal dengan hadis makbul. Wallahu a'lam. Ya, kalau ini yang dimaksudkan. Cuman yang ingin ditekankan di sini bahwa kalimat definisi al-makbul berdasarkan hukumnya yaitu ma yajibul amalu bihi, yang wajib diamalkan, tentunya ini mimbabi taglib. Tentunya ini berdasarkan hukum kebanyakan. Kenapa? Karena di sana ada hadis-hadis makbul yang tidak wajib diamalkan. Ya, ada hadis-hadis makbul yang sepakat para ulama tidak diamalkan. Ya, misalnya hadis-hadis makbul tapi dia mansuh. Hadis-hadis makbul tapi dia apa? Tapi dia mansuh. Atau hadis makbul yang ada hadis makbul lain yang lebih rojih. Yang lebih rojih. Misalnya hadis tentang waktu sholat maghrib itu, akhir waktu sholat maghrib. Dua-duanya hadisnya sahih, tapi yang satunya lebih sahih. Yang mengatakan bahwa waktu maghrib habis dengan tenggelamnya syafaq ahmar, syafaq merah. Jadi kadang hadis itu makbul, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena mungkin dia mensuh dengan hadis yang menasih. Ya. Atau terkadang hadis tersebut makbul, tapi juga tidak wajib diamalkan karena ada hadis lain yang lebih kuat dibandingkan dirinya dan tidak bisa dikompromikan sehingga tidak bisa diamalkan. Insya Allah Ta'ala akan datang penjelasannya dalam Mukhtaliful Hadis. Ya, dalam Mukhtaliful Hadis. Nah, maka kalimat Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis makbul adalah ma yajibul amalu bihi, yang wajib diamalkan, yakni ghaliban min babit taglib. Kebanyakannya hadis makbul itu diamalkan. Tentunya untuk mengecualikan hadis makbul yang mansuh atau hadis makbul yang terjadi ta'arud padanya, kemudian tidak bisa dikompromikan, dan hadis yang satu lebih makbul, lebih asah, ya, asah dibandingkan dirinya, dibandingkan hadis tersebut, maka bisa jadi dia makbul namun tidak diamalkan. Baik. Kemudian hadis mardud, berarti hadis mardud adalah mala yajibul amalu bihi indal jumhur. Hadis mardud adalah hadis yang tidak diamalkan menurut jumhur, yakni dikarenakan saya insyaallah taala adanya khilaf di kalangan para ulama mengenai boleh tidaknya beramal dengan hadis dhaif. Ya, boleh tidaknya beramal dengan hadis dhaif baik dalam masalah ahkam maupun dalam masalah fadhailul amal, ini ada khilaf. Maka tidak ada masalah dikatakan la yajibul amal indal jumhur. Karena jumhur, ya, ulama tidak beramal dengan hadis dhaif dalam ahkam. Walaupun jumhur ulama beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal. Walaupun jumhur ulama beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, ala kulli hal ini pembahasannya di tempat lain. Nah, sekarang kita lihat di sini, kata beliau al-mardud adalah ma lam yatarajjah alladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Ini ta'rif hadis mardud berdasarkan mahiyahnya, yakni hakikat hadis mardud. Kalau begitu hadis makbul kebalikannya, wa huwa alladzi yatarajjah sidqul mukhbir bihi, yaitu hadis yang lebih rojih sisi kejujurannya. Taib. Kalau kita berbicara tentang khobar, ya, kita sudah sebutkan ya bahwa apa namanya al-kalam secara umum terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama khobar dan yang kedua apa? Insya. Yang pertama khobar dan yang kedua apa? Insya. Nah, kita di sini berbicara mengenai khobar. Ada yang mengabarkan kepada kita bahwa Nabi SAW bersabda demikian, beliau berbuat demikian, beliau mendiamkan perbuatan demikian, dan seterusnya. Ada kabar sampai kepada kita. Nah, apa itu kabar? Kabar adalah sesuatu, apa namanya, khitab yang direspon dengan apa? Dengan at-tasdiq atau at-takdzib, kan begitu. Suatu wacana yang ditujukan kepada kita, khitab yang ditujukan kepada kita, yang direspon dengan apa? Imma tasdiq, pembenaran, atau at-takdzib, penolakan, pendustaan. Maka masalah khobar itu berputar antara as-sidq dengan al-kadzib. Antara as-sidq dengan apa? Al-kadzib. Nah, kata beliau di sini, kalau sisi, jadi kalau ketika kita katakan khobar itu hanya berputar antara sidq dengan kadzib, maka ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Taib. Yang pertama adalah sidqnya
lebih mendominasi, yakni kemungkinan sidiknya lebih besar dibandingkan kemungkinan kadzibnya. Kemungkinan sidiknya lebih besar dibandingkan kemungkinan kadzibnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan keadaan yang kedua adalah kemungkinan kadzibnya lebih besar, lebih rojih dan lebih besar dibandingkan kemungkinan sidiknya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah berimbang. 50-50 antara kemungkinan sidiknya dan kemungkinan kadzibnya. Jelas sampai sini? Iya. Jadi ini ihtimal. Dan sekali lagi, ini kita berbicara mengenai khobar ahad. Berbeda dengan mutawatir. Kalau mutawatir, nggak ada dikatakan kemungkinan kadzibnya lebih besar dibandingkan kemungkinan sidiknya. Dan juga tidak dikatakan kemungkinan sidiknya lebih besar dibandingkan kemungkinan kadzibnya. Tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena khobar mutawatir sudah berlalu, tidak ada kemungkinan kadzib di situ. Khobar mutawatir tidak ada kemungkinan kadzib di situ. Pasti sidik. Makanya dikatakan tuhilul ada tawatuhum alal kadzib. Tidak mungkin. Secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Maka yang terbagi menjadi makbul dan mardud hanyalah khobar ahad. Diingat kembali masalah tiga kemungkinan ini, kita akan dibahas ulang nanti. Ingat tiga kemungkinan. Kalau kemungkinan yang pertama adalah ketika sisi atau kemungkinan sidiknya lebih besar, lebih roji dibandingkan kemungkinan kadzibnya, maka ini namanya khobar makbul. Yang kedua adalah kemungkinan kadzibnya lebih besar, lebih roji dibandingkan kemungkinan sidiknya. Ini adalah khobar al-mardud. Dan ada kondisi di tengah-tengahnya, yaitu tidak jelas yang mana yang lebih rojih. Apakah janib sisi sidiknya atau sisi kadzibnya? Nggak jelas. Kita tidak bisa memastikan yang mana lebih rojih. Ini tiga keadaan. Insya Allah kita diingat ini akan dibahas setelahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala wa fiha al-mardudu wa huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Ya. Kenapa janib, kenapa sisi kejujurannya tidak lebih roji dibandingkan sisi sidiknya? Litawaqqufil istidlal biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha dunal awal. Iya. Dikarenakan ya. Atau saya ulangi, lam di sini litawaqqaf ini jar majur ya, litawaqqufi, jar majurnya muta'alliqnya kepada apa? Al-makbul dan mardud ini. Bahwa khobar ahad ini terbagi menjadi makbul dan mardud. Mengapa mengapa khobar ahad atau apa alasannya khobar ahad terbagi menjadi makbul dan mardud? Karena litawaqqufil istidlal biha. Karena untuk beristidlal, berdalil dengan khobar ahad, tawakuf, yakni sangat ditentukan dengan apanya? Alal bahsi an ahwali ruwatiha. Sangat ditentukan dengan pembahasan terhadap perawinya, yakni jarhan wa ta'dilan. Sangat ditentukan dengan kondisi perawinya, kondisi sanadnya. Dunal awal, berbeda halnya dengan mutawatir. Ya. Nah, berbeda halnya dengan khobar al-mutawatir, itu tidak ditentukan beristidlal dengannya dengan membahas keadaan perawinya. Tidak. Namanya mutawatir, itu langsung diamalkan. Tidak perlu pakai istidlal. Pokoknya kalau sudah fix dia mutawatir, maka tidak perlu ada pemeriksaan bahas terhadap kondisi rawinya, jarhan atau ta'dilannya. Bagaimana dobatnya dia dan semacamnya, tidak perlu. Kenapa? Karena saking banyaknya jalannya. Sehingga kalau ada kekurangan hafalan di satu sisi, di satu jalan, maka dia dilebur dengan banyak jalan yang lain. Ya. Dan tentunya yang dimaksud dengan tidak perlu membahas rawi-rawinya mutawatir, bukan maksudnya tidak perlu sama sekali, karena bisa juga dikhawatirkan ada banyak jalan tapi semua jalan-jalannya palsu, ya, jalan-jalan rekaan, buatan semuanya, atau semuanya jalan-jalan yang muncul karena kesalahhafalan. Dan sudah kita sebutkan berulang kali bahwa bahwasanya khobar atau jalan yang muncul karena kesalahhafalan itu tidak boleh dianggap tidak ada, kan begitu. Tidak boleh dianggap adanya, harus dianggap tidak ada. Maka ketika dikatakan mutawatir tidak perlu dicek perawinya, ya maksudnya
sekarang ada hadis fix ini sanadnya betul. Cuman bagaimana perawinya, bagaimana bobotnya, itu tidak perlu diperiksa. Tapi kalau untuk memastikan bahwa ini jalan fix ada, bukan bukan jalan yang fiktif, bukan jalan hadis yang dibuat-buat, bukan sanad yang dibuat-buat, ya, bukan juga muncul karena kesalahhafalan. Nah, maka ini bisa tetap diperiksa tentunya. Karena banyak juga hadis-hadis yang banyak jalannya, namun tidak ada satupun yang sahih. Ya, tidak ada satupun yang sahih. Ya ini semua jalan-jalannya keliru seperti nama-nama lebihnya. Ada beberapa jalan tapi semua tidak ada jalan yang benar, tetap satu yang benar. Atau seperti hadis kullu mri'in atau kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa abtar atau aqta. Semua hadis, semua perbuatan penting yang tidak didahului basmalah maka itu terputus. Ini juga banyak jalannya, tapi tidak ada yang sahih. Baik. Maka yang dimaksud bahwa hadis mutawatir tidak perlu diperiksa, yakni kalau sudah fix itu jalannya ada, walaupun rawi-rawinya doif, di dalamnya mungkoti, terputus sanatnya, tidak ada masalah. Yang penting jalan itu ada. Gitu. Kenapa? Karena kedoifan yang seperti itu saling melebur, saling menguatkan satu sama lain karena banyaknya jalan, sehingga tidak perlu diperiksa, tidak perlu dicek. Ya ini selama bisa dipastikan bahwa itu jalan bukan fiktif. Taib. Kata beliau, maka khobar ahad itu sangat tawakuf, sangat ditentukan pembolehan beristidlal dengannya, ya, boleh tidaknya beristidlal dengannya ditentukan dengan pembahasan terhadap kondisi para perawinya, yakni kondisi sanadnya. Dunal awal berbeda halnya dengan mutawatir. Kenapa? Karena mutawatir fakulluhu maqbulun. Mutawatir itu semua diterima, tidak ada yang mardud. Bi'ifadatil qat'a bisidqi mukhbirihi. Karena khabar mutawatir memberikan faidah al-qata' bisidqi al-mukhbirihi. Bisa dipastikan bahwa setiap perawinya itu jujur dalam pengabarannya. Jadi sisi kejujurannya bukan lagi dikatakan lebih roji, tapi dipastikan benar. Tidak ada dikatakan lebih roji dari kemungkinan kadzibnya. Tidak. Kalau mutawatir tidak dikatakan lebih roji, tapi dipastikan dia jujur, dipastikan sisi kebenarannya. Tidak ada lebih roji, pasti. Ya. Bi khilafi ghairihi min akhbaril ahad. Berbeda halnya dengan khabar al-ahad. Ya, berbeda halnya dengan khabar ahad yang masih membutuhkan apa? Yang masih membutuhkan pemeriksaan terhadap sanad-sanadnya, ya, untuk diketahui apakah boleh berhujjah dengannya. Yani untuk mengetahui setelah diperiksa perawi-perawinya, diperiksa ahwal ruwatiha, lantas ketahuan bahwasanya ada salah satu janib, salah satu sisi, apakah sisi kejujuran atau sisi kedustaan yang lebih unggul, maka divonislah hadis tersebut berdasarkan hasil istidlal itu. Hasil apa? Pemeriksaan terhadap perawinya. Baik, kata beliau, lakin innama wajabal amalu bil maqbuli minha li'annaha imma ayyujada fiha aslu sifatil qabul wa huwa subutu sidqin naqil au aslu sifatir raddi wa huwa subutu kadzibin naqil au la, atau tidak. Nah, kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya khabarul ahad tidak seperti khabar mutawatir. Khabar ahad itu harus al-bahsi an ahwali ruwatiha, harus dibahas para perawinya. Ya. Dan yang diamalkan wa innama wajibal amalu bil maqbul minha. Dan yang wajib diamalkan dari khabar ahad hanyalah khabar ahad yang makbul saja. Ya, bukan yang mardud dan bukan pula yang tidak jelas lebih unggul mana sisi sidiknya atau sisi kadzibnya. Saya ingatkan kembali tentang 3 keadaan tadi. Ya, akan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, li'annaha, karena khabar ahad ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, li'annaha imma ayyujada fiha aslu sifatil qabul. Karena bisa jadi pada khabar ahad itu setelah diperiksa ditemukan padanya asal sifat qabul. Apa itu? Wa huwa subutu sidqin nakil, yaitu sabitnya, syahnya kejujuran perawi. Atau sebaliknya, au aslu sifatir rad. Au di sini ma'tuf kepada apa? Itu aslu sifatil qabul. Jadi asal takdir kalimatnya au ayyujada fiha aslu sifatir rad. Atau ditemukan pada khabar itu setelah dicek perawinya, ditemukan padanya asal sifat ar-rad. Ya, sifat ditolaknya sebuah riwayat. Apa itu? Wa huwa subutu kadzibin naqil. Yaitu pastinya
kedustaan perawi. Aula, atau tidak ada kemungkinan dua-duanya. Tidak sabit sidqun nakil dan juga tidak sabit kadibun nakil, yakni 50-50. Kita tidak bisa memastikan dia masuk di bagian yang mana. Lebih rojih sidqun nakil, sisi kejujuran penukilnya, ataukah lebih rojih kadibun nakil. Kita tidak bisa pastikan. Maka kata beliau, jadi sini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yujada fihi aslu sifatil qabul. Keadaan yang kedua, yujadu fihi aslu sifatir rad. Keadaan yang ketiga, la, yakni la yu'lamu atau la yudra atau la yujadu fihi aslu sifatil qabul wala aslu sifatir rad. Tidak didapatkan dua-duanya. Iya. Kata beliau, fal awwalu yaghlibu ala dhanni thubutu sidqil khabari li thubuti sidqi naqilihi fayu'khadh bihi. Adapun yang pertama, maka dugaan besar kita yaghlibu ala dhann, ya, dugaan besar kita adalah pastinya atau sebutnya, sabitnya, ya, kejujuran kebenaran kabar tersebut, yakni kebenaran hadis tersebut. Kenapa? Karena sebutnya kejujuran para penukilnya. Fayu'khadh bihi, maka kita mengambilnya, yakni beramal dengannya. Wasani yaghlibu ala dhann kadhibu al-khabar. Dugaan besar kita bahwa khabar itu kadzib. Ya benar. Kenapa? Li thubuti kadhibi naqilihi, karena pastinya atau karena sabitnya, ya, kadzibnya perawi. Fayutrah, maka yang seperti ini ditolak. Wasalisu in wujidat. Ini keadaan yang ketiga tadi, yaitu apa? Kita tidak mengetahui. Tidak didapati padanya aslu sifatil qabul dan juga tidak didapati padanya aslu sifati ar-rad, yakni 50-50. Kata beliau, in wujidat qarinatun tulhiquhu bi ahadil qismaini iltahaqa. Kalau ditemukan ada qarinah, yakni petunjuk ataupun penguat eksternal yang bisa membuat kita mengkategorikan atau mengikutkan jenis hadis yang ketiga ini kepada salah satu dari dua kutub ini, yakni makbul ataupun mardud, maka iltahaq, maka dia diikutkan ke sana berdasarkan qarina yang ada. Wa illa, tapi kalau juga tidak ada qarina sama sekali untuk kita menguatkan sisi kejujurannya atau sisi kedustaannya, sisi kadibnya, maka wa illa fa yutawaqqafu fihi, maka kita tawakuf terhadap khabar tersebut. Ya, kata beliau, wa idza tuqifa anil amal, kalau kita tawakuf dari mengamalkannya, wa idza tuqifa anil amal bihi sara kal mardud. Kalau kita tawakuf dari mengamalkan hadis tersebut, maka jadilah dia seperti khabar mardud. Karena khabar mardud juga tidak diamalkan. Ya. Namun kesamaannya apa? Kesamaannya hanya dari sisi ini. Dari sisi sama-sama tidak diamalkan. Kata beliau, la li thubuti sifatir rad. Disamakan dengan khabar mardud bukan karena sudah tetap sifat rad pada hadis tersebut. Enggak, karena sudah disebutkan tadi 50-50, enggak jelas. Ya. Bal likaunihi lam tujad fihi sifatun tujibul qabul. Namun dijadikan ditawakuf sehingga diperlakukan sama seperti khabar mardud karena tidak ditemukan padanya sifat yang mengharuskan kita untuk menerima khabar tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkenaan dengan khabarul ahad yang memungkinkan makbul dan al-mardud. Baik. Sebelumnya di sini perlu kita tambih sedikit. Wallahu taala alam bisawab. Kalimat sidq dan kalimat kadzib yang kita sudah kita ulangi beberapa kali tadi. Jangan difahami sidq dan kadzib itu murni sekedar yakni benar atau bohong gitu. Benar atau bohong. Kenapa? Karena sifatur rad, karena sifat tertolaknya atau yang menjadi sebab tertolaknya sebuah riwayat bukan sekedar bohong. Bukan sekedar apa? Al-kadzib. Jelas sampai sini? Ya. Lantas apa yang dimaksud dengan kadzib di sini? Kok dari tadi pembahasannya kadzib sidik. Seakan-akan kalau hadis tersebut dhaif berarti kadzib, dusta. Ya. Para ulama mengatakan, baik. Ini kenapa hilang ini?
Ya, insyaallah. Ada yang share layar ya? Enam. Jadi yang dimaksud dengan as-sidq dengan al-kadhib di sini, al-kadhib ini sudah pernah kita singgung bahwa al-kadhib itu ada dua jenis. Al-kadhib itu ada dua bentuk. Yang pertama al-kadhibu amdan dan yang kedua al-kadhib ghairu amdin. Ada al-kadhibu amdan, dusta dengan sengaja, dan ada al-kadhib ghairu amdin, dusta secara tidak sengaja. Ya. Yang dimaksud dengan dusta tidak sengaja yaitu khata', akhta'a fihi, dia salah hafalkah, salah ingat dan semacamnya. Dan ini adalah lughah ahli Hijaz, lughahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana dalam beberapa hadis beliau menggunakan kata kadzib bermakna salah, bermakna khata', bukan bermakna kadzib yakni zur, dusta. Kadzib amdan, bukan ya. Sebagaimana ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Sanabil ketika beliau salah dalam memberikan fatwa seorang perempuan berkenaan dengan iddah suaminya yang meninggal atau meninggal dalam keadaan dia hamil kalau nggak salah, ya. Iya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapati fatwa beliau, mendengarkan fatwa beliau, beliau katakan kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Abu Sanabil. yakni fatwa Abu Sanabil atau Abu Sanabil telah kadzab. Yang dimaksud dengan kadzaba di sini adalah akhto'ah atau khato'ah, bukan bermakna kadzib. Ya, demikian pula sabda Nabi SAW tentang seorang sahabat yang mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang saudaranya yang sakit perut. Maka Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan untuk minum madu, isyrabil asal. 3 kali masih sakit perutnya. Kata Nabi SAW, apa namanya? Sadaqallahu wa kadzaba batunu akhik. Ya, 3 kali minum madu tidak sembuh-sembuh. Nabi SAW tetap perintahkan minum madu, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak sembuh-sembuh. Kata beliau, sadaqallah, yakni Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa madu itu syifa, ya kan, obat. Kata beliau, sadaqallahu wa kadzaba batunu akhik, dan dusta perutnya saudaramu. Yani di sini tentunya bukan bermakna kadzib bermakna dusta, jelas ya. Tapi ada yang salah. Maka yang dimaksud dengan kadzib dari pembahasan yang kita sebutkan tadi mencakup 2 hal. Ketika dikatakan bahwasanya khabar mardud adalah khabar yang yatarajjah, ya, lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, berarti apa? Yatarajjah kadzibu al mukhbir bihi. Lebih kuat, lebih rajih sisi kedustaannya, sisi kadzibnya. Nah, kita katakan di sini imma kadzib amdan, dan itu adalah hadis maudhu, atau kadzib ghairu amdin, yakni lebih rajih sisi kesalahannya. Karena kesalahan dalam periwayatan juga dikatakan kadzib, tapi kadzibnya ghairu amdin. Jelas sampai sini ya? Maka kata al-kadzib yang dimaksud di sini adalah kadzib amdan dengan sengaja, yakni hadis palsu, ataukah kadzibnya ghairu amdin, yakni karena salah hafal, lemahnya dobat perawinya. Nah, atau kurangnya dobat perawinya. Maka demikian pula sebaliknya, ketika dikatakan sidqul mukhbir bihi, sidiknya perawi, maka sidik yang dimaksud di sini ya apa namanya, mencakup sidik dari sisi adalahnya, ya. Sidik dari sisi adalahnya, agamanya, dan juga sidik dari sisi apa? Dari sisi lisannya. Ya, sidik dari sisi lisannya, sidik dari sisi lisannya, dan juga sidik dari sisi dobatnya. Yani karena dia sidik, ya, berarti apa? Kemungkinan salah hafalannya lebih marjuh, lebih besar kemungkinan dia benar hafalannya. Ya. Jadi ini kebalikan atau makna sidik dengan al-kadzib dalam pembahasan kita ini. Jadi bukan sidik yakni jujur, kadzib yakni dusta, bohong. Tidak seperti itu. Tapi kadzib yang diinginkan adalah mencakup bohong ataukah salah hafal. Maka demikian pula sidik ini mencakup sidik lisannya, orangnya jujur, dan yang kedua sidik dobatnya, yakni dia tidak salah hafal. Ya, dia tidak salah hafal. Maka khobar makbul dan mardud berputar di situ. Ya, berputar di situ. Kapan kemungkinan salahnya? Kapan kemungkinan dustanya? Atau kemungkinan salah hafalnya lebih besar dibandingkan sidiknya, maka ini hadis mardud. Tapi kapan kemungkinan kejujuran lisannya dan kemungkinan
kebenaran hafalannya lebih kuat, maka itu hadis makbul. Ataukah sisi yang ketiga tadi, lam yatarajjah, tidak lebih roji, kita tidak bisa memastikan, maka kalau ada korinah, diikutkan sesuai dengan korinah tersebut. Tapi kalau tidak ada korinah, tawakuf. Kita apa? Tawakuf. Semisal apa? Hadis yang di dalamnya terdapat rawi majhul. Rawi majhul kan tidak kita tahu orangnya. Maka kita nggak tahu dia ini lebih roji sidiknya atau lebih roji apanya? Lebih roji kezibnya. Karena apa? Dia majhul, kita nggak tahu siapa orangnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, yatawaqqafu fihi, sampai ada kejelasan berkenaan dengan status perawi tersebut, apakah diikutkan ke sidik, ke apa namanya, ke janibus sidik atau ke janibu al-kadzib. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala pembahasan berikutnya ini berkenaan dengan khabarul ahad yufidu al-ilman nadori. Nah, dan sudah diisyaratkan di atas, sudah diisyaratkan pada pembahasan ini bahwa khabarul ahad itu yufidu dhon, itu hukum asalnya. Makanya dari tadi dikatakan apa? Fal awal yaglibu ala dhon, wasani yaglibu ala dhon. Jadi hukumnya seputar apa? Zon, ya, zon. Dan zon itu selalu golib, dhonul golib. Jelas ya? Jadi nanti akan disebutkan oleh beliau apakah memungkinkan khabarul ahad yufidul ilm atau tidak. Nah, apakah memungkinkan khabar ahad yufidul ilm atau tidak? Wa illa asluhu khabar ahad yufidu al-dhon. Ya, dengan insya Allah kita akan tambahkan penjelasan mengenai makna dhon ini, ya, agar tidak disalahpahami berkenaan dengan ibarat para ulama. Dan insya Allah taala kita akan tambahkan dalil-dalil yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa khabar ahad yufidu dhon dan apa makna dhon di situ. Nah, wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.